baik dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kalau kita berbicara tentang maulid, teringatlah kepada kita bahwa 14 abad yang lalu, 12 Rabiul Awal malam Isnain tahun Gajah, bertepatan dengan tanggal 21 April tahun 571 Masehi, di kota Mekah Al-Mukarramah lahirlah dari seorang ayah yang bernama Sayyidina Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim, dari seorang ibu yang bernama Sayyidah Aminatul Zuhriyah binti Wahab, Nabi akhir zaman yang masa-masa kelahirannya telah Allah khabarkan melalui kitab Taurat, Zabur dan Injil yang telah dibawa oleh nabi-nabi terdahulu. Jadi di kitab Zabur, Injil sudah disebut nama kita, nama Nabi Muhammad. Kalau kita baca dalam kitab Maulid, diceritakan kepada kita oleh Syekh Abdurrahman Ad-Dibai yang kita kenal Maulid Diba. Kalau kita kebanyakan maulid apa? Syarafal Anam, maulid berjanji, maulid apa lagi? Siti Duror, banyak macam bu. Yang penting judulnya membaca riwayat hikayat daripada junjungan besar Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya lidah para ulama, lidah para juru dakwah untuk menyambung cerita Rasulullah, nggak akan usai sebenarnya, nggak akan pernah usai. Mulai dari masa kelahirannya, masa kanak-kanaknya, remajanya, dewasanya, sampai diangkat menjadi nabi dan rasul, sampai berdakwah selama 23 tahun, sampai wafatnya, dan sampai sekarang. Kagetin dikit-dikit. Cerita itu nggak selesai, ibu ya. Kalau dibaca dalam kitab di Maulid Diba itu apa katanya? Fahtazal arsyu toroba wastimsar. Ars kerajaan milik Allah yang meliputi 7 lapis langit, 7 lapis bumi, serta di antara keduanya bertambah-tambah kehebatannya. Wamtala'ati samawatu, anwar langit pada malam hari itu terang benderang. Wa dhajjatil malaikatu tahlilan wa tamjidan wa istighfar. Malaikat dari langit pertama sampai langit yang ketujuh gemuruh bertasbih dengan aneka warna suara, dengan aneka warna pujian, menyongsong sang putra fajar, junjungan sekalian alam, junjungan sekalian makhluk, junjungan kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anta syamsun, anta badru, anta nurun fawqa nuri, anta iksiru wa qali, anta misbahu suduri. Allah ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam alaika, ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika. Asyraqal badru alaina, fantafat minhul buduru, misla husni ma ra'aina, qadtu ya wajha sururi. Allah ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam alaika, ya
walaupun kita laguin, tapi harus tahu panjang pendeknya. Jadi didengarnya enak. Sholawatullah. Jangan karena kepanjangan, ada yang kepanjangan. Ada yang dibalik cuma kebiasaan ibu gimana? Ya, yang penting kalau iramanya dibacanya sesuai dengan tajwid panjang pendeknya, iramanya akan indah. Karena ketika lagi asyraqal itu Rasulullah hadir di tengah-tengah kita. Kisahnya ada 3, nanti akan saya sampaikan kepada ibu-ibu. Baru seyakin-yakinnya bahwa ternyata ketika kita baca asyraqal, istilahnya mahalul qiyam. Ya Bu ya, mahalul qiyam kan berdiri tuh. Nabi kita hadir. Pak Haji bisa ngomong begitu dari mana buktinya? Nanti saya buktikan. Karena banyak sekarang orang yang maulid dianggapnya anti. Apaan maulid? Nabi nggak maulid, kan gitu ya. Sahabat kagak pada maulid. Benar memang. Nabi tidak memperingati hari kelahirannya. Di zaman sahabat nggak ada yang namanya maulid, nggak ada. Justru Nabi melaksanakan memperingati hari kelahirannya dengan melakukan satu ibadah yang sangat mulia, yaitu puasa di hari kelahirannya. Ketika sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa puasa hari Senin? Hari Senin adalah hari kelahiranku. Hari Senin aku diutus oleh Allah menjadi nabi, dinobatkan menjadi nabi hari Senin. Kalau Kamis, ya Rasul, Kamis amal ibadah manusia seluruh dunia yang mengaku Islam atau selainnya akan dilaporkan oleh malaikat kepada Allah pada hari Kamis sore. Makanya aku suka, kata Rasulullah, ketika pada hari Kamis aku puasa. Pada puasa enggak Senin Kamis? Ya yang puasa-puasa yang gagah-gagah. Survei membuktikan, lah itu Haji Indah merebusin air matang mulu, sengger kalau habis-habis mulu, ya kan? Nggak apa-apa, yang penting ibu kalau bisa dicoba lah puasa Senin Kamis, diseling-seling. Kalau nggak mampu sekarang, masa nggak ada pisan, ya Bu ya? Karena itu ikutan Rasul, insya Allah kalau kita lakukan puasa Senin Kamis di atas usia 40 tahun ke atas, 50, 60, yang namanya kolesterol, urat asam, tinggi darah tinggi ya, insya Allah itu akan terantisipasi dengan yang namanya puasa. Karena ketika kita puasa, tubuh kita ini ketika kosong dia memakan yang harusnya menjadi sampah untuk digiling oleh lambung kita. Ketika kita puasa, mau sahur dia mau kakak, coba ada beda deh. Ibu niat puasa enggak sahur kuat, tapi ibu niatnya setengah-setengah, ya kan? Lah lapar mulu. Innamal amalu bin. Jadi coba puasa. Kenapa sih Rasulullah anjurkan? Insya Allah kalau kau laksanakan itu, kau akan menjadi orang yang sehat. Nabi bersabda, sumu tasihu, puasalah kamu supaya kamu sehat. Tuh ya, Senin Kamis tambah lagi dengan ayamul bid. Sekarang ini ya, hari ini ya, ayamul bid. Ya kalau hari ini pada makan-makan, ya besok-besok masih ada bulan depan ya. Masa semuanya makan-makan, nggak ada. Pas kebetulan Senin ayamul bid bulan besok, kemungkinan besar pasti tidak ada acara begini. Bisa bisa jadi seperti itu. Nah ketika itulah puasa. Ekosistem udah sering saya sampaikan itu, bahwa gejolak manusia, emosi sedang tinggi, air permukaan laut naik ke atas, bulan terang benderang, nelayan nggak turun ke laut karena nggak ada ikan, kelihatan ikan berenang, ya kan? Takut nggak pada hasil, maka pada tanggal-tanggal itu nelayan nggak ada yang keluar karena
terang benderang, bulan purnama 13, 14, 15, 13 gede dikit, 14 gedean dikit, 15 bulat kan. Coba diamalkan ini kalau yang punya penyakit kolesterol, tinggi darah, urat asam, insya Allah bisa terantisipasi. Ibu yang dirahmati Allah, peringatan Maulid pertama sekali dilakukan oleh siapa, Bu? Ayo, oleh siapa? Salahuddin Al-Ayyubi, seorang panglima perang kenamaan yang hidup pada masa kejayaan Islam di Syria tahun 530 sampai 589 Hijriah atau sekitar abad ke-11-12 Masehi. Ketika itu Salahuddin Al-Ayyubi melihat cahaya Islam mulai memudar, umat Islam mulai jauh dari ajaran agamanya, benih-benih pertikaian di kalangan umat Islam muncul. Pasukan tentara Salahuddin Al-Ayyubi di medan perang salib mengalami kemunduran dan patah semangat menghadapi tentara Nasrani di bawah pimpinan Richard Lionheart. Akhirnya Salahuddin Al-Ayyubi sebagai seorang panglima perang yang waktu itu rajanya adalah Al-Muzaffar memutar otak mencari akal bagaimana caranya agar umat Islam kembali kepada ajaran yang dibawa oleh baginda Rasul, semangat jihad bisa berkobar kembali. Akhirnya dia ngadain peringatan Maulid. Ini sejarah, kita harus tahu ya Bu ya. Nah sejak itu asal tiba bulan Maulid, umat Islam di mana-mana ngadain peringatan Maulid. Di mana-mana ngadain peringatan Maulid. Di kampung, di kota, di ngarai, di gunung, di lembah, bahkan di istana negara. Apabila bulan Rabiul Awal, umat Islam ramai-ramai merayakan peringatan Maulid. Ada yang dengan tabligh akbar, ada yang dengan diam-diam di rumah-rumah, termasuk di majlis-majlis taklim. Apa hikmah yang kita bisa ambil dari peringatan Maulid? Karena kalau kita mengadakan peringatan Maulid tiap tahun, undang Waalaikumsalam dari mana-mana, bukan sedikit biaya yang dikeluarkan, belum makan, belum segala macamnya, belum jamaahnya. Hikmah harus ada yang kita bisa ambil. Kalau tidak ada hikmahnya, ngapain ngadain peringatan Maulid? Apa hikmahnya? Pertama, mantapkan akidah kita. Karena tujuan Maulid kan begitu. Kedua, tingkatkan amal ibadah. Ketiga, mari kita mencontoh suri teladan Rasulullah. Ya, dari mulai aspek kehidupan apapun modelnya sampai kita mati, semua ada ajaran dari Rasulullah tentang kehidupan kita. Pertama, mantapkan akidah kita. Akidah kita mantepin lagi, ibadah kita mantepin lagi. Kalau kemarin-kemarin, Bu, mantepin lagi dari mana? Mulai kita koreksi dari wudhu kita, wudhu udah bener belum ya? Karena ada orang yang ibadahnya dilipat Tuhan seperti pakaian kotor, kemudian pada hari kiamat dilemparkan ke wajahnya, Allah tidak menerima ibadah sholatnya. Kan sia-sia ya, bertahun-tahun sampai puluhan tahun ibadah kita tertolak, hancur mina, ya kan? Apa yang bisa kita banggakan menghadap Allah? Makanya adanya peringatan Maulid, mari kita koreksi lagi ibadah kita, sholat kita udah bener belum, wudhu kita udah bener apa belum? Ini kadang-kadang ucap, nggak pakai niat, yang penting ceplok ya. Barbur kabur aja. Coba koreksi, mulai niat nawaitu raf'al hadasin asghar fardun lillahi ta'ala, atau nawaitu wudu, ya kan, banyak cara. Baca pada saat kita membasuh tangan, basuh muka, basuh rambut. Allahumma harim sa'ri wa basari 'alan nar, ya Allah haramkanlah rambut saya dari sentuhan api neraka. Ini kadang-kadang wudu pakai baca doa enggak? Baca ya. Baca doanya. Ayo sering dilajibkan. Kalau kita keseringan lama-lama nyangket di hati kita, enak.
Kayak doa kita buang hajat, apal banget udah ya. Karena setiap hari kita buang hajat. Kan wudhu juga tiap hari. Nah, kenapa wudhu kita sia-siakan? Karena itu adalah wudhu syarat sahnya sholat. Kalau wudhunya salah, bagaimana sholatnya? Ya Bu ya. Ibu, pernah saya ceritakan ada seorang sahabat namanya Bilal bin Rabah. Kenal nggak Bilal bin Rabah? Orang Afrika, budak hitam. Itu dia masih hidup, Bilal bin Rabah, tapi terompahnya sudah terdengar di surga. Masih ingat cerita ini? Ya? Akhirnya apa? Terompahnya Bilal bin Rabah terdengar di surga, padahal Bilal itu kan muadzin Rasul, tukang ajan. Sebenarnya muadzin itu tukang ajan. Di sana kebetulan namanya yang pertama dulu orang Afrika, budak hitam, orangnya hitam namanya Bilal. Sekarang jadi kebiasaan. Siapa yang tukang ajan disebut Bilal. Yang tukang ajan disebut Bilal. Siapa Bilal ntar nih? Ya kan? Siapa Bilal ntar nih? Asalnya dari situ sejarahnya. Nah, cerita Bilal bin Rabah ini, Bu, terompahnya ada di surga padahal orang masih hidup. Siapa yang ngasih tahu? Jibril ngasih tahu Nabi Muhammad. Muhammad, terompahnya Bilal ada di surga. Kemudian Muhammad heran, takjub, bukan main. Akhirnya dipanggillah Bilal bin Rabah. Bilal ke dia. Ini contoh. Kalian ada orang Sunda di sini. Ke sini. Aku dengar terompahmu sudah ada di surga. Padahal kau masih hidup. Bilang, apa sih ibadah yang kau lakukan sebenarnya? Amalan ibadah apa yang kau lakukan? Bilang, ya Rasul, saya biasa-biasa aja, tidak ada yang istimewa saya lakukan ibadah. Saya kebanyakan orang biasa-biasa aja. Didesak terus oleh Rasul, akhirnya Bilal ngaku, jawab, betul ya Rasul, selesai wudhu, saya melakukan sholat sunat wudhu. Betul nggak Bu? Lakukan nggak? Udah. Supaya dapat apa namanya manfaat diambilkan Bu. Karena Bilal bisa masuk terompahnya masuk ke surga karena gara-gara sering melakukan sholat wudhu. Mudah-mudahan kita yang melakukan sholat wudhu sebelum sholat sunat yang lain termasuk orang-orang yang masuk surga bersama Bilal bin Rabah. Ya Bu ya. Itu yang pertama, mantapkan akidah lagi. Yang kedua, tingkatkan amal ibadah. Kalau sholat sehari semalam 5 waktu udah kita lakukan dengan baik dan benar sesuai dengan rukun-rukunnya. Rukun sholat ada berapa ya? Berapa rukun sholat ya? Berapa Bu? 13. Kalau dengan tomaninah menjadi 17. Artinya tomanina itu sholatnya jangan kayak senggot, bukan bingung. Allahu Akbar, yang penting baca rasul. Ada yang baca yang cepat, ada yang baca yang lambat lagi. Kalau baca yang cepat orang tiap hari, ya apa cepat jadinya. Cuman kalau bisa, coba sekali-kali dihayati dari bacaan-bacaan sholat kita, karena kita sedang menghadap pencipta kita, pencipta alam ini. Jangan buru-buru. Sebab apa? Kalau orang itu sholatnya bagus, pasti rezekinya bagus. Kalau sholatnya jelek, rezekinya jelek, susah baik. Endang-endang, tahu sedang-endang? Orang sini tahu sedang-endang? Repot baik. Ya kan? Jadi kalau kamu mau rezekimu bagus, sholatnya bagusin, benerin. Paham ya? Nah, kemudian setelah sholat 5 waktu kita sudah lakukan dengan baik dan benar, ditambah dengan sholat sunat. Karena Rasul bersabda, afdalus sholat ba'da sholatul mafruḍah sholatul lail. Sholat yang utama setelah sholat yang wajib yang 5 waktu adalah sholat malam. Sering sholat malam? Ngapain? Kalau apalagi orang udah tua kayak saya ya, orang udah tua ini usia di atas 50 ke atas, padahal udah 63.
itu tengah malam pasti bangun. Ya Bu ya, biar tidur jam berapa kayak bangun. Nah ketika itu manfaatkan, bukan hanya sekedar tipis, tapi manfaatkan untuk sholat. Perkara nanti siang lagi mau tidur lain cerita. Ya Bu ya, manfaatkan. Kenapa? Dalam surah Al-Isra ayat 79 Allah berfirman, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Di keheningan malam dikala orang tidur nyenyak, bangun kau tahajud kepada Allah Tuhanmu. Kalau kau laksanakan itu, kau akan mendapat tempat yang sangat terpuji di sisi. Bangun malam selesai tahajud, ya Bu ya. Ya, diawali dengan sholat sunat wudu dulu tadi ya. Sholat wudu, habis sholat wudu, sholat sunat taubat. Habis sholat sunat taubat, baru tahajud. Ya, kalau mau sholat lain-lain silakan, hajat, sholat apa lagi? Istikharah mau silakan. Yang rutin istikharah maka sebenarnya ada kalau ada keperluan. Ya, hajat juga kalau ada keperluan. Ya kan, yang rutin sholat sunat wudu, sholat sunat taubat, sholat sunat tahajud. Tahajud mau 2, mau 4, mau 6, mau 8. Ya Bu ya, tutup dengan witir. Ketika habis selesai sholat kita berdoa, ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni dosa dan kesalahan kami ya Allah. Ya Allah, terus mengadu kita. Ya Allah, berikan kami rezeki yang banyak, yang halal, yang berkah ya Allah. Ya Allah, jadikan anak-anak saya anak-anak yang saleh ya Allah. Ya Allah, minta ujibu da'watad da'i jada'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allakum yarsyudun. Berdoalah kamu, niscaya aku akan kabulkan doamu. Ini memang berdoa kagak, apa kagak? Asal pagi mengeluh baik ya, berubah dari diri kita sendiri. Kalau kau mau rezekinya banyak, tambah sholatnya dengan bagus. Jelas Bu? Gemersik di kertas sentuh tangan laksana lambaian tangan balikal maut hendak datang berenggut nyawa. Tergambar segala dosa dan kesalahan. Terbayang semua kekeliruan yang kita lakukan dalam hidup, lalu air mata tanpa terasa berurai membasahi pipi. Ya Allah, hamba-Mu yang penuh dosa dan dosa ini ya Allah, kita akui. Kalau air kita dibuka, Masya Allah Bu, banyak banget kita berbuat dusta, berbohong, betul nggak? Pernah janji tapi nggak pernah tepati. Untung Allah simpen, rahasiakan. Ya Allah, ampuni ya Allah, kalau kau siksa kami tidak berdaya. Kalau kau matikan sekarang kami mati ya Allah. Tapi kalau kau ampuni, karena memang Engkau Tuhan kami, air mata tanpa terasa berurai membasahi pipi. Ibu pernah sampai begitu? Sampai nangis Bu? Ya Allah, ya Allah, jadikan suami saya suami yang saleh ya Allah. Ya kan, rezeki yang banyak. Rezeki yang banyak dari mana? Dari suami dan kasih kita. Beri kemurahan suami, ya enggak? Tuh. Kalau berantem mulu dalam rumah tangga bagaimana? Nah itu udah kemarin di Al-Mansuriyah tuh. Malaikat namanya siapa dia? Malaikat. Anak kecil namanya siapa? Dasim. Ya kan? Kalau orang masuk ke rumah nggak ngucapin salam walaupun nggak ada orang, masuk ke rumah kita pulang aja assalamualaikum, biasain. Bukan kita ketemu orang doang assalamualaikum, nggak ada orang assalamualaikum. Emang kagak ada orang, tapi kalau dia jawab bahaya, ibu lari. Dah siapa nih? Nah, gitu kan? Itu Dasim. Kalau masuk dalam rumah nggak mengucapkan salam, kata kisah pengajian kemarin apa Bu? Dia itu yang mengajakkan keributan dalam rumah tangga, bahkan kadang-kadang berantem suami istri sampai bisa akan timbul kata-kata cerai. Nauzubillah. Itu si Dasim kerjaannya tuh. Yang tukang ngambil barang orang nggak mulangin lagi. Pinjam dulu ya Bu Haji, nanti besok santrin. Sumpah Bu Haji besok santrin, besok untuk percaya sama saya sih. Tahu-tahu nggak dianterin, lupa sehari 2 hari.
Siapa tahu hal itu digoda oleh si Dasim yang membuat ibu bisa terhalang masuk surga. Emang setan mah enggak seneng kita masuk surga, pengennya bareng sama dia sama-sama masuk neraka. Itu kisah kemarin. Ya Bu ya. Kita juga mau sholat tahajud begitu digoda. Kalau kita bangun gitu, itu karena saya sendiri ngerasain begini contohnya. Saya bangun jam 2, entar-entaran bangunnya tujuannya biar bareng sama subuh, deket-deketin subuh kan dulu lagi kan. Begitu, untung ada teknologi sekarang, dia bunyi kan. Untung dia bunyi, kalau nggak bunyi kebablasan itu. Dan tidur bikin enak tidur ternyata. Kenapa? Si Dasim ngipasin, udah jangan bangun, ya kan? Ya Bu ya. Udah jangan bangun, itu godaan. Emang orang kalau berbuat baik godaannya banyak banget. Makanya kita harus kuat. Makanya kenapa kita harus ngaji terus supaya kita diingetin lagi. Supaya kita memperbaiki lagi. Ibu yang dirahmati Allah. Kemudian dari peringatan Maulid, hikmah selanjutnya setelah kita meningkatkan amal ibadah, sholat sunnah baik, tahajud di malam hari baik, duha di siang hari, ya kan? Mari segala aspek hidup dan kehidupan kita contoh Rasulullah, di mana Rasulullah mengajarkan kita apapun aja dalam Islam agar Anda terhindar dari makhluk-makhluk yang kagak kelihatan, yang musuh yang paling licik, ya kan? Adalah setan, jin, licik itu musuh. Dia bisa melihat kita nggak bisa melihat dia. Kan licik kan ya? Tahu aja kita melakukan kejelekan, dia bawaan itu dibisik-bisikin. Contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kemudian apa? Ayat tentang Maulid Nabi ini di Al-Quran dijelaskan ada 5 ayat. Berarti apa? Allah memerintahkan untuk apa, mengadakan peringatan Maulid seolah-olah. Kan begitu kan? Seakan-akan Allah memerintahkan Maulid. Allah aja berselawat kepada Nabi. Mana buktinya? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi. Hai orang-orang yang beriman, selawatlah kepada Nabi. Wah, kita banyakin selawat nih kalau bulan Maulid begini, Bu. Ya Bu ya. Banyakin selawat. Ini dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Jadi kalau ada orang yang mengingkari enggak ngadain Maulid bid'ah macam-macam, dia belum baca ayat-ayat Quran ini. Yang kedua, dalam surah Yunus ayat 58. Ibu baca sendiri ya. Ini ayat-ayat tentang Maulid. Surah Al-Ahzab ayat 21. Kemudian surah Yunus ayat 58. Ya Bu. Kemudian surah Al-Anbiya ayat 107. Mana itu? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya kan? Aku utus Muhammad, engkau Muhammad menjadi rahmat seluruh alam. Kalau enggak ada engkau Muhammad, dalam hadis qudsi itu laulaka ya Muhammad lamma khalaqtul akhlaq, niscaya tidak akan jadikan dunia dan isinya. Makanya kena Nabi kita. Kemudian ketiga surah Al-Hajj ayat 32. Dzalika wa may yu'azzim sha'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Demikianlah perintah Allah, siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, sesungguhnya hal itu termasuk dalam ketakwaan. Terus lagi surah Al-Imran ayat 164. Ya, laqad manallahu 'alal mu'minina id ba'asa fihim rasulan man anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimul kitaba wal hikmah
wa in kanu min qabli fi dhalalin mubin. 5 ayat Al-Qur'annya. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahkan sampai menamakan dirinya gerakan anti maulid, orang itu memang orang yang kagak banyak mengkaji Al-Quran, jangan didengerin ya Bu ya. Bahkan ibu-ibu, ketika ibu yang tadi sampaikan oleh Ketua Majelis Salam, ketika asraqal mahalul qiyam, Nabi dan para sahabat serta istrinya beliau hadir. Dari mana kisahnya? Ayo kita ceritain. Minum. Dengerin Bu ya. Kalau minum masih ingat doanya? Apa itu? Sallallahu alaihi wasallam. Agar apa? Supaya bersih. Kalau ada orang-orang yang nggak bagus niatnya sebagainya, insya Allah akan terhalang ya Bu ya. Ibu yang dirahmati Allah, ini kisah inspiratif orang-orang yang mengadakan peringatan Maulid. Kesaksian hadirnya Rasulullah saat mahalul qiyam yang tadi disampaikan oleh Ibu Ustazah Junaini, ternyata itu benar. Makanya ketika mahalul qiyam jangan main-main. Nggak apa-apa pakai qasidah supaya asik terdengar, nggak apa-apa. Tapi jangan joget. Ya Bu ya, sekedar senang aja. Ibu, kisahnya begini. Pada malam ini aku baru saja masuk rumah setelah sebelumnya sejak ba'da sholat isya tadi aku bersilaturahmi ke rumah seorang teman namanya Ustadz Imam Baihaqi. Kami berbincang banyak hal terutama soal rencana pendirian pesantren di kota Tegal. Nggak perlu pakai ayat, nggak perlu pakai hadis, Ibu yakin aja nih dengan kisah ini. Tapi dengerin dulu Ibu ya. Kalau nggak dengerin kan nggak paham, jangan ngobrol. Sampai di mana tadi? Kisah ini kejadiannya di kota Tegal. Di tengah perbincangan malam, Ustadz Baihaqi menyampaikan kepadaku bahwa ia memiliki jamiah binaan yang kegiatannya membaca Maulid Nabi. Menurutnya ada salah satu anggota jamiah, seorang anak kecil yang masih duduk di kelas 4 SD, yang bila saatnya mahalul qiyam, anak itu pasti jatuh semaput pingsan tak sadarkan diri. Selalu terjadi setiap kali si anak mengikuti pembacaan maulid dan sampai pada sesi mahalul qiyam, anak itu jatuh pingsan. Bahkan sambung Ustadz pernah satu ketika ibunya mendapat giliran jamiah, artinya di rumah kan, mungkin acara apa tuh namanya syukuran atau apa, baca maulid kan di rumah juga. Ibu anggota jamiah itu sudah hadir dan mulai membaca maulid. Sementara si anak asik bermain di halaman rumah, masih kelas SD, kelas 4 ya, lagi bermain di halaman rumah. Anehnya ketika masuk sisi mahalul qiyam di mana para ibu itu berdiri, mahalul qiyam kan berdiri. Si anak yang sedari tadi asik bermain tiba-tiba menghentikan permainannya dan berlari menuju pintu serta merta berdiri tegak di depan pintu. Tak beberapa lama kemudian dia terjatuh dan pingsan. Coba. Setiap kali itu terjadi, ia baru sadar dari pingsannya setelah sisi mahalul qiyam selesai. Ibu Ustadz Baihaqi cerita, Ustadz Baihaqi. Jadi kalau dia asal mahalul qiyam selesai, baru dia sadar, bangun dari mahalul qiyam. Asal giliran mahalul qiyam aja, jatuh pingsan. Setelah hal itu beberapa kali terjadi, sering kan, yang di rumahnya, yang di masjid. Setelah hal itu beberapa kali terjadi, sang bapak mencoba bertanya, perihal apa sih yang dialami oleh Lutong? Apa mulanya si anak itu diam?
Namun setelah berulang-ulang ditanya, akhirnya anak itu bercerita, setiap kali mulai Mahalul Qiyam saya selalu melihat tempat dibacanya Mahalul Qiyam penuh sesak dengan ribuan orang. Ibu nggak lihat aja tadi, ya? Tadi Mahalul Qiyam tadi kan? Ibu nggak lihat aja, makanya ketika Mahalul Qiyam, Bu, makanya kenapa kalau Maulid itu orang pada nangis Mahalul Qiyam ini, aduh, sambil berdoa karena hadir mereka. Nabi kita hadir bersama para sahabat. Namun di tengah-tengah mereka ada satu orang yang bisa saya lihat tubuhnya, namun tidak bisa lihat wajahnya. Artinya kena cahaya. Ya kata anak itu ya. Setiap kali anak itu Mahalul Qiyam, saya selalu melihat tempat bacaan maulid penuh sesak dengan ribuan orang. Wajah mereka bercahaya, namun di tengah-tengah mereka ada satu orang yang bisa saya lihat tubuhnya, namun tak saya bisa lihat wajahnya, karena cahaya yang terpancar sangat luar biasa terang sekali. Siapa orang itu? Si anak bercerita. Di situ ada Abu Bakar Siddiq, ada Umar bin Khattab, Fatimah, Khadijah dan sebagainya. Bagaimana kamu kau bisa mengenali mereka? Dia anak kecil kelas 4 SD, bagaimana kamu tahu itu nama Umar, ya kan? Abu Bakar, dari mana? Mereka yang memperkenalkan diri kepada saya. Masya Allah. Ustadz Baihaqi melanjutkan ceritanya, bahkan ketika di Masjid Agung sedang baca maulid dan sampai pada Mahalul Qiyam pun anak itu berada di rumah, dia di rumah denger ini, bocah sempat pingsan juga. Ia mengaku melihat Masjid Agung penuh sesak dengan hadirnya ribuan saat Mahalul Qiyam, ribuan orang saat Mahalul Qiyam. Berarti banyak orang, Bu. Tadi ini banyak orang tadi itu Mahalul Qiyam. Cuman kagak lihat aja Ibu. Ya makanya jangan main-main ketika Mahalul Qiyam, Ibu ya. Yakini ini. Ini kisahnya meyakinkan. Saya pernah menyampaikan hal ini kepada beberapa ulama dan habaib, termasuk kepada Kiai Subhan Makbun, pengasuh pesantren As-Salafiyah Laungari Brebes dan Rais Surya PBNU. Mereka mengatakan bahwa ini benar, cahaya yang terang benderang itu yakin adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan meminta saya untuk menjaga anak-anak itu jangan didik dengan baik. Maksudnya anak yang tadi melihat saat itu, jadi kan banyak keanehan-keanehan terjadi ketika kita masih kecil. Kalau saya ketika masih kecil kelas SD begitu sering lihat makhluk. Sering saya ditanya ya, sering lihat makhluk. Engkong saya meninggal uyut namanya. Kalau engkongnya lagi apa ya? Saya uyut berarti ya. Ini saya punya engkong, bapaknya engkong saya apa namanya? Saya buyutnya. Engkong saya meninggal di dalam kamar itu, repung-repung keluarga besar pada ada di situ baca bacaan. Saya melihat engkong saya pakai jubah, engkong haji. Nah, itu ada di atas pohon dodo. Itu engkong, katanya itu mama, kata orang bilang engkong sakit apa pada pertanyaan biasa ada orang kalau meninggal ya. Nah itu engkong, begitu saya. Makanya saya masih ingat sampai sekarang, udah usia kayak gini, karena kejadian itu. Karena sungguh sangat luar biasa. Yang lihat saya, orang yang di samping saya namanya wah kecil apa, saya unjuk-unjukin nongkong, diem baik, gak ngeliat dia Pak. Saya ngeliat. Jadi ketika saya masih kecil begitu, seringkali saya melihat hal-hal yang aneh. Di kampung saya nggak ada kuda, tahu-tahu begitu saya pulang nonton. Di kampung waktu tahun sekian itu ada namanya topeng, tanjidor ya Bu ya, gamelan apa. Saya pulang, begitu pulang mau sampai ke rumah saya kira-kira 200 meter, di depan saya ini kuda liwat, apa namanya, nempel di badan saya, nyesot gitu lah, jadi bulu-bulunya kelihatan. Nah saya mau jalan cuma nggak bisa, nungguin dia selesai ya, kuda tuh. Ada lagi kuntilanak. Nah, ini serem dah nih. Udah nggak usah cerita. Lanjut. Iya Bu ya. Itu mah ketika saya udah besar. Nah ini kita masih cerita tentang Mahalul Qiyam dulu.
Ya Bu ya. Jadi ketika mahalul qiyam, Rasulullah, para sahabat ada, makanya jangan main-main ketika mahalul qiyam. Khusyukkan bacaannya itu, asraqalnya, ya Bu ya, bacanya. Kalau yang betul-betul menghayatnya, insya Allah air mata akan bercucuran, nangis dia seolah-olah dia disaksikan oleh Rasul. Bagi Anda yang mempercayai kehadiran Kanjeng Nabi di saat mahalul qiyam, semoga kisah ini menambah keyakinan Anda. Dan bagi Anda yang hanya mempercayai bahwa kebenaran hanya ada pada materi, teori, dan logika, maka tidak harus percaya. Artinya yang orang yang nggak dapat itu ya nggak akan percaya. Ya Bu ya. Contoh cerita saya tentang apa tadi? Jin, setan. Mungkin orang ibu nggak pernah lihat, agak percaya. Bahkan ada yang sampai sekarang nggak percaya dengan santet apa segala macam, terserah dia. Tapi kalau kita mau pernah ngerasain ya. Terus ibu yang dirahmati Allah, itu tentang mahalul qiyam, masih kaitan dengan mahalul qiyam. Yang kedua, kisah berikut ini merupakan kisah nyata yang saya dapatkan dari Al-Habib Jailani As-Satiri, tanggal 26 awal tahun 437 Hijriah atau sekitar 7 Januari tahun 2016. Kita ambil kisah ini dengan harapan agar kita menambah keyakinan kepada kita, ya Bu ya. Di mana itu terjadi? Di Rubat Tarim, Yaman. Pukul 6.30 waktu setempat, waktu di sana jam segitu. Yaman, tahu negara Yaman? Ustaz Hasan itu orang Yaman, RC dia ya, Yaman. Pertama, Habib Jailani bercerita bahwa kisah yang ia sampaikan berasal dari Sayyid Muhammad Al-Maliki dan Sayyid Muhammad dari ayahandanya Sayyid Alwi Al-Maliki. Cerita bermula ketika Sayyid Alwi menghadiri peringatan Maulid Nabi di Palestina. Tahu Palestina apa tahu? Beliau terheran-heran menyaksikan orang yang terus berdiri sejak awal pembacaan Maulid. Ada lagi kisahnya. Lalu ia menjawab bahwa dulu ia pernah berjanji saat menghadiri sebuah maulid untuk tidak berdiri hingga acara selesai, termasuk saat mahalul qiyam. Ada orang yang begitu. Momen di saat jamaah berdiri serentak, kan biasanya kalau mahalul qiyam serentak berdiri ya, semua orang pasti bangun. Sebagai tanda penghormatan kepada Rasulullah dia bangun ke sana. Ternyata kan ketika itu Rasulullah hadir. Sebab menurutku itu bid'ah katanya. Awalnya dia orang menganggap itu bid'ah, iya kan? Tapi dia akhirnya melaksanakan sendiri. Apa artinya apa? Dikisahkan sendiri, dia sendiri yang merasakan. Tiba-tiba kata orang kepada Sayyid Alwi, kepada momen mahalul qiyam, dia menyaksikan Rasulullah hadir lewat di sebelahnya, lalu berujar, kamu tidak usah berdiri, kamu duduk saja di tempatmu. Tadi orang yang kurang yakin yang maulid itu, udah ngapain mahalul qiyam, duduk aja loh. Berarti dia kurang yakin, nggak mahalul qiyam kan, duduk dia. Nah ternyata ketika itu dia apa namanya dihampiri Rasulullah. Aku pun ingin berdiri, dia ingin berdiri, namun terasa susah. Orang yang nggak mau berdiri tadi itu mahalul qiyam. Sejak itulah aku sering sakit dan bahkan organ-organku bermasalah. Ini makanya Bu, ini kadang-kadang sakit bukan aja kita dengan penyebabnya, dari ucapan kita sendiri. Jangan salah loh. Dari ucapan kita sendiri yang membuat kita begitu. Aku mah nggak mampu begini. Akhirnya benar mampu. Ya kan? Mana kalau dimampukan bisa. Orang umrah, orang haji kan karena Allah yang memampukan. Karena berapa banyak orang yang hidupnya biasa-biasa saja bisa umrah. Betul nggak? Uangnya cekak, kok bisa umrah? Karena Allah yang memampukan. Makanya kita kadang-kadang kurang pada yakin sih. Sholat kurang yakin ke Allahnya. Ayo yakin, seyakin-yakin. Akhirnya orang yang tadi duduk itu apa? Dia bernazar
Jikalau Allah menyembuhkan penyakitku, maka aku berjanji setiap ada maulid, aku akan berdiri dari awal maulid hingga akhir. Dan alhamdulillah dengan izin Allah, aku diberikan kesembuhan. Duhai Sayyid, cerita sama Sayyid dia. Itu gara-gara itu dia. Akhirnya dia bernajar, setiap makhluk qiyam dia pasti. Bahkan dia bukan hanya makhluk qiyam, ketika mulai dibaca kisah maulid Nabi, dia udah berdiri. Najarnya terserah dia juga, ya, karena dia baru yakin. Ibu yang dirahmati Allah, aku pun ingin berdiri namun terasa susah. Sejak itulah aku sering sakit dan bahkan organ-organku bermasalah, sehingga aku bernazar, jikalau Allah menyembuhkan penyakitku, maka aku berjanji setiap ada maulid aku akan berdiri dari awal hingga akhir. Dan alhamdulillah dengan izin Allah aku diberikan kesembuhan. Sayyid Alwi pun mempersilahkan orang tersebut melaksanakan najarnya. Artinya najarnya begini, orang-orang nggak waktunya berdiri, ya berdiri karena najar. Makanya ibu jangan sembarangan najar, Bu, ya, karena harus dilaksanakan. Najar itu utangnya kepada Allah, bukan kepada manusia, ya. Begitu juga kalau ibu nyumpahin anak, jangan sampai habis-habisan. Saking bandelnya, jangan sekali terucap dari lidah kita. Bandel yang buat anak itu kita sumpahin, anak bisa bergeledek nanti loh. Lah, iya kan? Ada orang tua begitu kan? Salah orang tuanya, begitu mati aja tangisin. Anak bisa bergeledek, ya kan? Kalau ada yang ngomong tuh, lah pernah itu juga yang nyumpahin bisa bergeledek. Hah? Kadang-kadang bisa terjadi loh, Bu. Hati-hati nih. Bisa terjadi nggak ada hujan, nggak ada musim panas, uang-uang. Tahu uang-uang. Namanya orang kampung, musim panas itu tahu-tahu hujan sebentar, hujan angin, hujan itu apa? Ada di kampung saya, maaf ya. Ini kisah nyata. Ini kisah nyata seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya dan neneknya. Neneknya memang orang udah tua, sama nenek kan udah pasti tua. Lagi masih mudanya, masih nenek cakep. Apalagi masih gadisnya. Namanya udah tua, itu nenek, itu si cucu hajatan. Nenek tinggalnya dekat rumah cucu itu. Neneknya dikunciin, gak boleh keluar. Neneknya dikunciin, gak boleh keluar, Bu. Nggak boleh keluar neneknya, apa katanya dekil, jorok, matanya belekan, badannya budukan itu neneknya. Dia hajatan cucunya, undang orang dari mana-mana, neneknya dikunciin. Berujar neneknya. Hari itu juga terjadi. Matahari menternya bukan main, panasnya bukan main. Begitu sore hari terjadi mendung, halilintar turun, menyambar-nyambar, hujan. Orang yang datang kondangan kagak jadi, Ibu. Ini kisah nyata di kampung saya. Saya nggak perlu sebut orangnya karena masih ada rentetan keluarga. Itu kejadian. Siapa yang cerita ini? Ibu saya. Dia ngomong sama saya, kalau selalu panggil dia udah Haji, Ji, ya Tong, hati-hati ya Tong, Masya Allah. Saya ingat sedih cerita karena itu masih ada, neneknya itu masih ada begini ya. Jadi saya punya engkong itu punya adiknya engkong saya. Apa namanya itu ya? Hah? Iya, jadi hati-hati Bu ya, hati-hati Bu. Dari ucapan kita yang sebenarnya bisa menyebabkan kita yang nggak sadar, akhirnya malah kebetulan malaikatnya ada. Apalagi tempat begini nih, hati-hati. Ayo loh. Ibu yang dirahmati Allah. Terus, ibu-ibu yang dirahmati Allah, satu kisah lagi, Bu. Di Libanon, tahu Libanon, Bu? Kisah ketiga nih, terakhir ya. Di Libanon itu warga di sana biasanya merayakan Maulid Nabi. Biasa itu. Nah, saking merayakan Maulid Nabi, dia senengnya ngadain Maulid, dia
pakai senapan senjata api untuk menunjukkan kegembiraannya. Dar. Senapan yang itu kecil. Tradisi ini dilakukan turun-temurun, hampir mirip dengan tradisi pernikahan di Arab. Pakai pestanya pakai dador. Kita kan tas. Dia kan pakai senapan dia, kayak senjata, tajam. Nah, suatu ketika seorang putri beragama Nasrani, Bani Gatas, ikut melihat perayaan tersebut. Orang Nasrani nih. Nasib naas menimpanya kala seorang dari mereka melepaskan senjata. Peluru yang dilepaskan menyasar ke arah putri tersebut dan menembus tepat di kepalanya. Jadi begini, anak kecil orang Nasrani itu naik di atas pohon. Dia ini lagi gembira acara peringatan Maulid. Nembak dia nggak tahu di pohon ada anak lagi di atas pohon. Kena palanya, darah bercucuran, jatuhlah ke bawah. Ia pun bersimbah darah dan jatuh ke tanah. Ibunya yang melihat terjadi itu berteriak histeris, binti, artinya putriku. Dengan segera anaknya dilarikan ke rumah sakit Gasan Hamud. Sayang, pihak rumah sakit tak bisa berbuat apa-apa sebab perdarahan di otak terlalu parah. Mereka menyarankan agar segera dirujuk ke rumah sakit di Amerika yang lebih kompeten. Makanya rumah sakit Amerika dibawa dari Lebanon. Tapi ternyata kondisinya kian parah dan sudah diambang ajal. Mereka pun tak bisa berbuat banyak. Sementara ibunya kena panik, penuh kecewa dan marah. Dia menjerit-jerit berkata, "Ya Muhammad, aina anta Muhammad? Wa anta ta'in nubuwah. Unjur madza fa'ala ummatika ila baiti fi yaumi istiqbala maulidik." Di manakah engkau wahai Muhammad yang mengaku sebagai nabi? Lihatlah apa yang dilakukan umatmu, anakku yang ikut hadir dalam perayaan Maulid itu yang ada di atas pohon tertembak oleh umatmu. Teriakan ini tentu dimaksudkan untuk menghardik Rasulullah. Aina Muhammad, di mana Muhammad yang katanya diperingati oleh umatnya? Tuh anak buah tuh kena senapan, jatuh. Lalu hampir kritis, Bu. Dokter memastikan bahwa anaknya telah meninggal dunia dan ketua dokter di sana mempersilahkan sang ibu untuk melihat anaknya untuk terakhir kalinya. Dengan lepas dipapah, ibu Nasrani itu pun masuk ke ruangan. Ibunya orang Nasrani dibawa ke ruangan untuk melihat anaknya. Kata dokter, udah meninggal, lihat aja untuk yang terakhir. Sebuah keajaiban yang terjadi ketika sang ibu sudah di dalam ruangan. Dia melihat anaknya sedang duduk di tepi tempat tidur dalam kondisi bugar sambil berteriak, "Ibu, tutup pintu dan jendela ibu, jangan biarkan ia keluar." Antara percaya dan tidak, si ibu yang bingung lantas bertanya, "Siapa duhai putriku?" Si ibu mendekati anaknya untuk memastikan bahwa kondisinya baik-baik saja. Allahu Akbar, sungguh sesuatu yang tidak masuk akal. Selain sehat dan bugar, bercak darah dan bekas luka tembakan si putri Nasrani itu menghilang. "Putriku, apa yang terjadi?" Putrinya menjawab sambil tersenyum kegirangan. "Ibu, dia datang mengelus kepalaku sambil tersenyum." "Siapa dia sayang?" kata ibunya. "Muhammad, ibu," jawab anak itu. "Aku bersaksi duhai ibu," kata si anak Nasrani itu, "aku bersaksi duhai ibu bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah." Ternyata teriakan si ibu disambut oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ibunya teriak-teriak, "Mana Muhammad?" disambut oleh Nabi, ya kan? Beliau hadir dengan kelembutan dan memberikan cahaya penerangan bagi kegelapan. Syahadat ini lalu diikuti oleh para dokter tadi orang Nasrani itu di Amerika masuk Islam. Diikuti syahadatnya oleh para dokter, dan begitu dia pulang ke kampungnya, udah selamat, udah sehat, pulang ke kampungnya, satu kampung orang masuk Islam semua. Ini keajaiban Maulid. Masih ada yang nggak percaya dengan Maulid? Bahwa Maharul Qiyam nggak dihadirkan Rasul? Yakin? Ya Bu ya? Ini kisah-kisah udah saya cukup banyak sampaikan. Makanya ibu-ibu yang dirahmati Allah terus ngaji, ya kan? Dengan harapan
supaya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah dan kita ditingkatkan derajat. Karena ternyata apa? Kita umat Islam ini perlu ngaji. Sampai kapan ngaji? Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu mulai dari buayan itu ayunan sampai masuk ke liang lahat. Pak Ustadz Juji kok masih mau belajar Al-Quran aja sama Ustadz Abdul Fattah Al-Hafidh yang hafidh Quran itu. Darul Quran. Oh, saya ingin ketika saya nanti mati dia nolong saya. Ya kan? Ustadz itu bisa nolong saya. Makanya kita kenapa harus terus ngaji, jangan merasa pintar, Bu. Oh, teman-teman pengajian saya itu bapak-bapak yang baru pada belajar Quran, baru pada bisa baca Quran, tapi saya masih terus belajar walaupun udah bisa baca Quran. Saya ceritakan, saya pernah di pondok pesantren At-Taqwa Ujung Harapan. Kemarin tempat saya murid di sana itu bukan hanya ratusan ribuan orang di sana. Dan itu basic menurut teman saya asli orang sana, dulu pernah di Yaping, dia bilang kemarin 60.000 satu kampung. Jadi satu kampung itu At-Taqwa itu satu rumah orang minimal paling yang miskin banget 5 besek, lalu 5 nampan. Bukan besek, kalau nampan sama ya. Nampan, 5 nampan. Satu orang 5 nampan satu rumah. Kalau yang kayaan dikit ada yang 10, ada yang 15. Ada yang sengaja mengundang saudara-saudaranya supaya datang maulid ke sini lu. Kemarin saya baru itu lagi naik ke atas. Haji Indah ikut, dia baru naik itu nggak bisa keluar, nggak bisa jalan karena saking banyaknya manusia itu. Dan saya alhamdulillah seperti terinspirasi pengajian hari ini. Saya begitu asrakal di sana kayak melayang-layang begini, ya Allah. Kenapa? Banyaknya orang, Bu. Kayak melayang-layang, masih di atas lantai 2 saya kemarin. Nah, saya pernah mondok di sana 3 tahun. Jumalang. Dari Jumalang saya ke Yaping 3 tahun. Dari Yaping saya ke PTDI, Perguruan Tinggi Dakwah Islam Tanjung Priok 2 tahun. Dari PTDI saya Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Negara, SIA namanya. Waktu itu saya harus sudah terandus, tapi saya nggak ambil prinsipnya, saya nggak terandus. Akhirnya saya begitu kerja, tuntutan harus S1. Akhirnya saya kuliah lagi di Setiabi, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Mandala Indonesia. Di mana? Di Cempaka Putih. Selesai. Jadi sekarang SAB yang saya ambil itu sarjana administrasi bisnis, diplesetin sarjana alam barjah. Nah, karena saya sama SAG main pleset-plesetan, ente juga SAG, jangan macam-macam, ente sarjana alam gaib. Makanya ente pada kenal udah malaikat munkar nakir buat plesetan. Kok udah sekolah ke sono ke sini masih belajar aja Pak Haji? Belajar tidak harus mengenal tua, biar sampai hayat saya saya masih tetap belajar, pengennya begitu. Karena kalau kita baca Al-Quran, Bu, belajar terus Al-Quran akan memberikan syafaat. Tahu syafaat? Perlindungan. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah oleh Al-Quran karena dia akan memberikan perlindungan, memberikan syafaat. Kata Rasulullah dalam hadis lagi, afdalu ibadati ummati, sebaik-baik ibadah umatku qiraatul Quran, baca Al-Quran. Setiap huruf Allah ciptakan malaikat. Betapa tidak indahnya Ibu, yang Ibu masih bacanya terbata-bata, ya, menyebut hurufnya kagak pas pada benar umpamanya, ya, masih dapat pahala. Yang penting mau belajar. Kalau sekarang menyebut hurufnya belum bagus, ayo masa minggu depan nggak bagus, minggu depan lagi nggak bagus, begitu. Jangan malu, ya, untuk belajar. Pak, saya mau udah tua Pak, udah nenek-nenek masih belajar alif-alifan. Nah, jangan belajar alif-alifan, atuh belajar alif beneran. Ya Bu ya, jangan malu. Karena Al-Quran akan menolong kita di alam kubur kita. Ini semua ini, maaf, waktu doang
ya pasti modal. Modal pasti modal itu modal. Mati. Makanya orang udah mau semacam-macam ya, yang hidup miskin jangan merasa terhina banget miskin. Kalau bisa jangan nampakkan kita miskin. Ya kan? Ini kadang-kadang kan orang banyak yang mengeluh sama meratap. Paling bisa. Ya kan? Emang semua itu tergantung bagaimana kita aja. Kalau kitanya kuat, saya selalu doktrin kepada anak-anak saya, siapa takut. Orang-orang bisa, kenapa kita nggak bisa? Allah menciptakan manusia, ya, ketika dilahirkan sudah diikuti dengan rezekinya, dengan ajalnya, dengan apa lagi? Jodohnya, kan begitu. Kenapa takut? Hidup kehabisan rezeki, lu salah diem baik aja dok, kagak mau usaha, bergerak apa? Makhluk Tuhan yang terbang di angkasa, burung capung bergerak, tawon pada bergerak, deketin pohon yang berbunga dapat madu, kan ya? Disedot tuh. Ayam yang lagi keketekan nggak punya ayam simpenan, ada punya padi kali, selumbung nggak ada tuh ayam. Tapi